lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, karena sakit banget gitu. Kalau sakit hati istighfar, sudah mulai hilang. Kalau sakit gigi tergantung apa obatnya. Kok diterima sih? Kan kamu cuma nolong gitu. Uanglah ribe 15.000 ya. Oke, cas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semuanya sahabat sekalian? Senang sekali hari ini berjumpa dengan saya Umi Evi Maulida dalam program dakwah di pelosok negeri. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program dakwah di pelosok negeri kali ini saya akan mengangkat tema yaitu membangun empati. Sahabat sekalian, empati adalah satu kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya di posisi orang lain. Baik itu bisa dilihat dengan mata maupun dirasakan dalam hati, atau bisa juga dilakukan dengan perbuatan. Tepatnya, empati ini adalah rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Sahabat sekalian, rasa empati ini ketika kita amati sudah mulai memudar di kehidupan kita, apalagi di kalangan generasi milenial, yaitu generasi zaman now yang sudah mulai disibukkan dengan dunia digital mereka, yang sudah disibukkan dengan gadget-gadget mereka, sehingga membatasi mereka untuk bisa terus berempati terhadap orang lain. Contoh saja, bagaimana ada seseorang sahabat kita atau teman kita ingin bercerita kepada kita, atau ingin hanya sekedar menghilangkan kesedihannya dengan bercerita terhadap kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita hanya sibuk dengan gadget-gadget kita, sehingga empati itu tidak bisa kita wujudkan ketika kita saat bersama sahabat kita. Jangankan kita memberikan solusi, akan tetapi memandangnya saja kita tidak mau. Kemudian jangankan kita bisa mau memberikan penyelesaian dari masalah mereka, akan tetapi untuk mendengarnya saja kita sudah tidak mau lagi. Sahabat sekalian, mungkinkah ketika kita duduk berbicara dengan sahabat kita, ada sahabat kita yang hanya banyak bercerita tentang dirinya terus, sehingga tidak ada kesempatan kita untuk menjawab atau menanggapi, apalagi untuk balas bercerita kembali ya. Dan ini juga merupakan salah satu kurangnya empati ya terhadap lawan bicara kita. Ternyata manajemen mendengar itu juga sangat penting untuk bisa menjadi seseorang yang punya rasa empati itu sendiri. Sahabat sekalian, Islam sendiri juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai empati. Dalam Islam dikenal juga dengan istilah ta'awun, tolong menolong. Kemudian ada istilah tasamuh, yaitu rasa toleransi. Kemudian ada tenggang rasa. Ya, tenggang rasa ini tahu dong ya. Tenggang rasa selalu masuk dalam pelajaran PPKN yang selalu kita belajar dahulu. Sahabat sekalian, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa pesan Allah di situ? Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksanya Allah itu amat berat. Sahabat sekalian, apa pesan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi? Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong antara sesama dalam hal kebaikan ya, bukan dalam hal keburukan. Seperti apa yang buruk itu? Ya, seperti orang berkonspirasi untuk menjatuhkan seseorang. Mungkinkah ada dia saingan bisnis, mungkin ada saingan pada jabatan, sehingga ingin menghancurkan seseorang, dan mereka berkonspirasi untuk hal tersebut. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh bertakwa kepada Allah. Nah, yang disuruh tolong menolong oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah untuk hal-hal yang baik. Sahabat sekalian, Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid halaman 222, beliau berkata bahwasanya mengurangi penderitaan seseorang dengan berempati terhadap seseorang tersebut
dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa juga dengan bantuan baik berupa bantuan fisik, kemudian bisa bantuan nasihat, juga bisa kita beri bantuan berupa harta, kemudian juga bisa kita memberikan bantuan doa. Bahkan istighfarnya kita juga bisa memberikan empati terhadap orang lain. Masya Allah. Ya, pernah dong kita mungkin mendengar bahwasanya ada berita-berita buruk dan kita berempati dengan beristighfar. Ya, mungkin kita juga ada mendengar kabar-kabar ada saudara kita yang sudah tiada. Kita berempati dengan kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu merupakan wujud dari rasa empati kita terhadap orang lain. Tidak hanya sampai di situ, Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwasanya ketika seseorang punya iman yang baik, ketika seorang beriman, dia pasti punya rasa empati. Namun sebaliknya, ketika seseorang yang tidak beriman, jelas ya, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa kepedulian terhadap sesama. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya seluruh orang yang beriman itu diibaratkan bagaikan satu tubuh. Nah, apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka juga yang lainnya ikut merasakan sakit. Dan ini luar biasa. Pernah nggak sahabat mengalami rasa sakit gigi yang luar biasa? Tuh, bagaimana tuh? Nah, satu gigi yang sakit, kemudian kepala kita, telinga kita, syaraf-syaraf yang ada di otak kita juga merasakan sakit. Benar nggak? Maka kalau ada istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu salah besar menurut saya. Kalau menurut saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, karena sakit banget gitu. Kalau sakit hati istighfar sudah mulai hilang. Kalau sakit gigi tergantung apa obatnya. Benar nggak sih? Tokoh-tokoh Islam sendiri juga banyak memberikan contoh kepada kita untuk punya rasa empati terhadap orang lain. Sebut saja seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang punya sifat adil, yang punya sifat tawadhu yang luar biasa. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz sedang bersama Raja bin Haywah. Raja bin Haywah berkata, saya pernah menghabiskan satu malam bersama Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu lampu kami padam karena kehabisan bahan bakar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ingin memperbaiki lampu tersebut. Kemudian Raja bin Haywah berkata, apa perlu saya yang membangunkan pelayan saya? Apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz, meminta bantuan kepada tamu itu bukanlah satu sifat keperwiraan seorang laki-laki. Luar biasa sahabat, ini sosok seorang pemimpin yang tidak mau memakai pelayan untuk membenarkan lampu ketika mereka sedang istirahat. Luar biasa. Sahabat sekalian, luar biasa. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai empati. Oke, selanjutnya sahabat sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan satu tayangan saat saya berdakwah di pelosok negeri. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan Ramadan tahun 1443 Hijriah yang lalu. Dan luar biasa, ini kita membuat kegiatan challenge ya. Kita buat tantangan untuk adik-adik kita, mudah-mudahan tantangan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Challenge hari ini dari Al-Safa Hijrah Camp, yaitu membangun empati. Judulnya Aku Manfaat Bagimu. Selamat bekerja untuk peserta. Nah, ini kita akan menciduk, akan memonitori grup C ya, dari akhlak. من عمري بتعدي وبتملى حياتي تحدي. تبارك الله, ini grup تكبر B فيها ini تجربتي وبتمر الأيام. bantu warga menyapu ya. Semangat. Oh, Masya Allah, semangat kita. لو صابرة تبقى حلوة وبتمر الأيام. فيها الخير وفيها الشر، ومهما فيها كانت صعبة بكرة تشوف
بتمر بحلو ومر فيها الخير وفيها الشر ومهما سنينك كانت صعبة بكرة تشوف أيام بتسر بكرة تشوف أيام بتسر Masya Allah, tabarakallah. Siapa nih yang ditolong tadi? Wak Tukilah yang ditolong ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, selesai challenge-nya. Apa ceritanya? Nak, dikasih duit. Masya Allah, siapa yang ngasih, Nak? Wak Nana yang ngasih. Nah, emangnya kamu bantu Wak Nana apa sih sehingga dikasih duit? Oh, nyapu. Kok diterima sih? Kan kamu cuma nolong gitu. Oh, udah rezeki ya kan? Untuk buka, Masya Allah. Oke, nanti ini bagi sama tim-timnya ya. Dibeli apa gitu ya? Apa dikasih coba tengok? Oh, 15 ribu ya. Oke, itu kan hikmah berbuat baik, kita pun dapat rezeki ya kan? Ya, cas dulu. Ya, بعيد وبتضل أيام بتسر سنين حلو ومر فيها الخير وفيها الشر سنة بتمر بحلو ومر فيها الخير Masya Allah, luar biasa sahabat sekalian. Ternyata empati itu bisa dilatih. Kita sudah menyaksikan tadi betapa semangatnya anak-anak untuk bisa menjadi seseorang yang berempati. Dimulai dari hal-hal yang terkecil, dari hal-hal yang sederhana. Kita lihat tadi ada anak-anak yang membantu masyarakat untuk menggiring hewan ternak, ada yang membantu masyarakat bersih-bersih. Ada yang juga tidak hanya empati terhadap sesama manusia saja, tetapi ada yang berempati terhadap lingkungan juga. Ada yang membersihkan sampah-sampah di jalanan. Nah, ini luar biasa. Ternyata empati itu bisa dilatih, sahabat sekalian. Contohnya ketika kita ingin menjadi seorang pemusik yang handal, maka kita tinggal berlatih saja dan insya Allah bisa menjadi pemusik yang handal. Contoh yang lain, misalnya kita punya hobi memasak. Kita tinggal banyak berlatih saja, coba dan coba lagi, insya Allah menjadi chef yang profesional. Nah, kemudian apalagi ketika kita ingin menjadi seorang pesepak bola mungkin ya, tinggal banyak berlatih, insya Allah menjadi pemain yang handal. Begitu juga dengan empati, insya Allah bisa terus dilatih dan mudah-mudahan kita semua menjadi sosok insan-insan yang memiliki empati yang lebih dalam lagi. Oke, baik sahabat sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan tayangan-tayangan kami bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Oke, akhir kata saya sebagai dai wilayah perbatasan dan terpencil Aceh mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah tonton tayangan ini. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.